Yes. Kita akan undang langsung ya. Kita undang langsung seorang Moderator yang luar biasa. Ya, mengulik setiap pertanyaan setajam silet, Bet. Setajam Nanti kita silet. tunggu nih. Kita tunggu ya. Ya. Jadi kita langsung hadirkan Ko Paulus. Ko Paulus, Silakan. aplaus buat Ko Paulus. Silakan Ko. Oke, selamat pagi. Pagi. Sekali lagi ya, selamat pagi. Apa kabar? Oke, silakan duduk. Siapa yang tahu tema hari ini? Ready? Oke, are you ready to change? Ini mah belum yes ya, begini ya. Are you ready to change? Ini kayak lagi kampanye gue ya, change we. Oke, baik teman-teman. Semoga nggak bosan lihat saya sebagai moderator. Sudah dikontrak setahun ini, jadi harap-harap sabar. Lagi nego buat tahun depan ya. Kalau cocok saya lanjut, kalau nggak cocok cari yang lain. Oke. Nah, untuk memulai acara hari ini saya minta kesempatan teman-teman untuk beraktivitas dulu bersama dengan saya. Boleh cek teman-teman di sini pakai jam tangan di tangan kiri atau kanan? Coba diangkat. Kiri ya. Yang kanan? Banyakan kiri ya. Oke. Selama sesi ini coba tuker tangannya. Jamnya maksud gua. Tukar, yang biasa di kiri di kanan, yang kanan di kiri. Coba tukar. Ayo tukar semua, tukar. Jangan tukar jam sama sebelah, ya. Nanti ada yang cuan, ada yang rugi. Sudah tukar semua? Oke. Nah, yang kedua, coba teman-teman berdiri. Berdiri. Enggak tukar sepatu lah, kanan kiri gimana pakainya. Sekarang tukar tempat duduk. Terserah, mau ke kanan kirinya, depan belakang. Pokoknya jangan di tempat sekarang ya, silakan tukar. Yang di belakang boleh ke depan, yang di tengah boleh kanan kiri. Kita tukar tempat duduk. Oke. Kalau yang biasa ambil spot tertentu, tukar ya. Kita akan melakukan perubahan yang sederhana soal itu. Udah tukar. Oke, kalau sudah silakan duduk ya. Nah, saya akan panggilkan speaker kita yang satu ini ya. Sebelum saya panggil, saya akan ada sebuah lagu prolog ya. Sambil lagu ini diputar, speaker boleh silakan masuk. Silakan diputar lagunya. If you're happy and you know it, clap your hands. Silakan speaker. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Maju dong. Terusin. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Karena beliau mantan guru ya. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. Ayo dong. If you're Ingat tambah happy dulu ya. and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Lagi, masih ada lagi. If Pokoknya, you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! Sekali lagi ya. Lupa saya lagunya ya. If you're happy and you know it, do all three. Apa tuh? Hooray! Oh, semuanya. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! Oke, terima kasih. Silakan duduk, Miss Hanfan. Oke, selamat datang di Tumble Toots ya. Saya pakai lagu ini karena ini mengingatkan saya atas perjuangan karir Miss Fan Fan ya. Karena beliau adalah seorang, nanti kita akan bahas di dalam sesi yang berikutnya. Kita panggil panggilan yang lebih akrab Miss Fan Fan ya. Meskipun nama benar tadi Juliana Hidayat. Oke. Nah, kita akan sama-sama lihat dulu Sandy Pants Miss Fan Fan. Boleh diputar Sandy Pantsnya?
Yang bisa ikut nyanyi silakan nyanyi ya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oke, tepuk tangan buat satu. Terima kasih. Saya lihat
Philip sudah nggak tahan pengen ngebas, pengen ngedrum ya karena lagunya lagu enak gitu ya. Baik teman-teman, satu pause buat kita di tengah-tengah final sprint, kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Karena sepanjang hidup, all my life, He has been faithful. Tuhan setia sama kita dan menyatakan kebaikan kita. Kalau teman-teman lihat teksnya itu mengerikan ya. Kebaikan bergulung-gulung mengikuti kita, wah luar biasa. Nah itu yang kita mau dengar pada pagi hari ini, bagaimana kisah seorang Miss Van Van. Ya. Biasanya kita dengar dari versinya Ko Thomas ya, seorang coach yang luar biasa. Kita akan dengar dari sisi yang berbeda, karena di balik seorang pria yang sukses terdapat seorang istri yang hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Oke, kita mulai. Miss Van Van kalau mau buka masker silakan. Kalau mau minum silakan. Kita cuma dikasih ini doang di sini nih. Ini PIC-nya keterlaluan juga ya. Dikasih ginian doang loh. Gue biar mabok gitu ya, 70%. Oke, are you ready to change ya teman-teman? Ini tema yang menarik yang dipilih oleh Miss Van sendiri ya, bukan saya yang kasih. Dan kita akan dengar kisah dia tentang perubahan ya, tentang perubahan. Oke, kita mulai dulu dengan awalnya ya. Ci Van Van boleh share background studi terakhir, kemudian kerja awal segala macam. Boleh sedikit share tentang background terakhir, biar teman-teman kenal. Background Silakan. pendidikan gitu Ya. ya. Oh, ya kecil bersyukur termasuk dikasih karunia Tuhan di sekolah-sekolah yang lumayan ngetop gitu ya. Jadi kalau di SD itu SD Baptis, SMP-nya SMPK 1 BPK Penabur, SMA-nya di Semak 1 BPK Penabur, kuliahnya di Universitas Trisakti gitu. Oke, ambil jurusan apa waktu kuliah? Kuliah tadinya mau ambil teknik industri tapi mamanya nggak setuju. Katanya anak cewek ngapain di situ katanya, mendingan ambil akuntansi nanti kerja. Udah kerja nanti bisa pokoknya cepet-cepet kerja lah, ngapain teknik-teknik gitu. Ya udah akhirnya ikutin mama ambil akuntansi. Itu prototipe mama-mama Iya. tahun 90-an ya. Ngapain teknik itu akuntansi ibarat cepat kerja ya. Oke, Iya, oke. kerja dapat duit gitu Dapat duit, kan. oke, Iya, oke, oke. sempet ya kecewa tapi ternyata pokoknya makanya Tuhan itu baik gitu loh. Kalau saya di teknik industri mungkin nggak bisa ngelesin selama kuliah. Karena di akuntansi itu kan termasuk gampang ya kuliahnya Wih, gitu. akuntansi gampang, gua paling kedor Sampai sekarang akuntansi juga ya. nggak mudeng sih ilmunya apa karena nggak pernah diterapin juga nggak pernah. Cuma pokoknya gampang lah semuanya gitu loh. Dibanding teknik mungkin saya rasa lebih ribet kali ya Lebih ribet. project-projectnya kalau saya dengar. Kalau akuntansi nggak ada project, benar-benar zaman dulu ya ngajar aja biasa. Tuh saya jadi waktunya bisa pakai buat les. Saya bilang ngelesin juga ya waktu itu Ngelesin ya karena kan harus bayar biaya sendiri. Kalau mau kuliah boleh tapi bayar sendiri ya kata mama. Oh gitu, dari semester berapa? Dari semester berapa biaya sendiri? Dari awal. Wah luar biasa ya Dari perjuangannya. awal Dari ya. sambil, terus dengar sambil kuliah juga sambil kerja. Selain ngelesin. Enggak. Enggak. Ngelesin tok. Ngelesin tok. Wah dahsyat. Oke, terus setelah lulus gimana? Apa yang dilakukan? Tengah-tengah kuliah gitu udah mau habis ya. Terus si Thomas kan mau kerja sama satu bos lah gitulah kayak buka Kenal duluan, sekolah. kenal lama? Kenal Udah waktu kenal lama? tengah-tengah kuliah kenalnya di gereja kenalnya. Oke. Pas lagi paduan suara. Boleh nggak cerita gimana cara dia deketin? Wah. Ush. Ini di luar skenario, gue iseng aja gitu. Enggak. Entar dia kaget ya. Makanya Terus, kaget aduh. Kaget ya. Oke. Soalnya ngeliat Uncle Thomas itu kan modelnya kan begitu ya, gimana deketin Van Van yang kayaknya kayak bola Oh, bekel. Gimana caranya? Itu kan nanti sesi yang lain ya, sesi Oh yang lain. deketin gini pertama kali yang bingung nih. Kan ikut pemuda ya kan. Dia saya ikut misalnya minggu ini, minggu depannya saya nggak ikut. Minggu depan lagi saya baru ikut. Nah dia jadi ushernya. Pas minggu itu yang kemarin saya nggak datang. Pas nyampe kan salaman. Minggu kemarin kemana? Gitu. Oh. Saya sampai bingung, wah ini tim ushernya gila mantap Wih. banget. Orang segitu banyak pemuda, gua nggak datang dia tak bisa Ditanya. tahu gitu. ternyata. Sudah masuk radar. Ini sudah diincer. Oke. Oke, ini bukan seminar keluarga, kita nggak bahas lebih lanjut ya. Kita next aja, next. Terus kerja apa awal setelah ini? Tadi Oh ada- tengah-tengah dia kan mau Thomas mau kerja sama satu orang buka sekolah gitulah. Nah saya dari les itu disuruh bantuin, udah lu lesnya berhentiin aja. Saya juga gak tahu kenapa nurut aja, semua saya buang les saya. Itu masih pacaran atau udah married? Masih pacaran. Masih pacaran? Mm-mm. Oh. Saya buang semua les saya, padahal penghasilan saya lumayan di situ. Hmm. Terus masuk ke sekolah yang tadi Tumble Toss itu, ya gajinya langsung turun lah 1/10 saya rasa. Wow, oke, turun 1/10. Iya. Kerja oke. Terus
Ikut aja Ya, tuh. iya, tau nggak protes juga, bingung saya juga. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa ya? Enggak beneran, nggak ada bilang, lu gila, lu gua gila, nggak ada. Lu berhenti aja, oh ya udah, gitu. Nggak kepikiran pengen bangun sama-sama tuh sekolah Oh, sampai besar enggak enggak lah, ya? masih muda, nggak pikir Nggak kepikiran apa-apa gitu ya? kali. Oh, Masih pokoknya ikut aja muda. apa kata si pacar Masih gitu ya? kuliah nggak tahu, ikut-ikut aja gitu kayak ini masih muda. Apa gara-gara karismanya Ko Thomas itu? Enggak juga? Jangan dipelet. Mungkin ya, nanti next time ya seminar dunia lain ya. Dunia lain. Oke. Terus. Jadi di sekolah jadi guru gitu ya? Iya, Oke. sekolahnya Tumble Tots tadi yang tadi happy itu saya bayangin loh saya di situ tuh ngapain roll tau gak? Tuh kan, makanya lagunya cocok kan tadi kan lagunya kan cocok. Iya, latihannya tuh trainingnya kayak Gulung-gulung. iya kayak gulung-gulung itu saya kan nggak Bisa pernah nggak begituan. praktekin lagi? Ah. Udah gak bisa lah ya, gulung-gulung ya. Kan bukan orang sport. Malah Oke. sebel sama sport, nggak suka. Oh. Kalau di oke. sekolah tuh aduh pasti nilai kalau nggak 6 pas-pasan lah pokoknya. Gitu. Jadi suruh begitu lah, trainingnya puter-puter barrel kan terus ada kayak pole gitu kan kita harus puter balik gitu. Tahu ya Tumble Tots atau apa sekarang apa Tumble namanya? Tots. Tumble Tots. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Mm-mm. Baby. Pokoknya gymnya baby lah Ya, sama anak-anak ya. gitu. Ya kayak rockstar tapi ya lebih ke kelenturan, balance gitu loh, climbing. Oke. Kita nggak fokus ke situ ya, kita nggak promosiin mereka ya. Kita kembali ke tutup story. juga anyway. Udah tutup, oke. Nah terus tiba-tiba bisa ini nih ya, ini Sekolah. tunggu kok nggak nyala. Oh, sorry sebentar. Nah kemudian, kelewat saya punya ini. Oh sorry, ini ya lupa tadi gua gara-gara ngeliat Thomas ya. Ini pingin baca ini dulu ya, sih baca ini. Ini bisa kelihatan nggak? Kecil ya? Iya kecilan maju. juga nih. Maju ya. Ini tentang perubahan ya teman-teman kalau lihat teks di sini. Change itu, coba boleh nggak tolong dibaca? Ya. Dibaca. Karena guru bahasa Inggris dia juga. Jadi Change, make or become different. ini teksnya. Take or use another instead of. Oke. Terus secara noun. Nounnya, the act of instance of making or becoming different. Coins. Enggak, ini nggak dihitung Oh, ya. nggak. Ini soal change mata uang. Oh, Oke. mata uang. Kira-kira artinya apa Miss Van dari teks ini? Artinya apa kira-kira? Artinya beda. Jadi beda. Jadi beda. Oke, jadi simple. Itulah kesimpulan bahasa Indonesia ya. Ngomongnya panjang Inggrisnya coba beda. Ya. Silakan duduk. Hebat sekali Indonesia itu ya. Tinggal beda. Nah, dari guru tadi Tumble Tots gulung-gulung, jadilah beliau ini nih. Boleh cerita sedikit tentang foto ini Miss Van? Di Tumble Tots itu bisnisnya kayak gini. Orang masuk ya, anak-anak kecil-kecil dari mulai baby sampai umur 3. Begitu umur 3 kan pada sekolah. Itu pasti berhenti. Mereka mau sekolah formal. Jadi tetap angkanya di 150 orang. Masuk keluar. Jadi stagnan di 150. Bisnisnya kayak gitu. Nah jadi akhirnya bos saya buka sekolah. Gitu. Dan kita ya langsung dipindahin ke sono. Jadi di sekolah ini ya? Oke. Ya di sekolah ini. Ajar apa di situ? Waduh. Semuanya ya? Semua. Dari toddler sampai SMP. Maksudnya ganti-gantian. Tahun ini toddler, nanti apa playgroup, nanti P1, P2, nanti ada sampai sec 3. Sampai SMP kelas 3 pada waktu itu ya? ya. Sekarang udah SMA ya mereka ya? Sudah ada Sekarang mau udah pada kawin. SMA. Udah kawin kali ya? Iya. Belum di prospek tuh. Emang beda ya kalau ngomong sama seorang seperti ini pikirannya belum di prospek. Ini sudah pada direkrut belum mereka semua nih? Belum ya? Belum nggak rekrut ini mereka semua ya? Lah, Bentar diincar lihat tuh. dulu. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nasabah ada nasabah. Oke. Udah next. Jangan. Kita pada ngincer yang lain. Ya. Boleh tahu nggak berapa tahun kerja di sekolah ini Miss Van? Sekolah 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun. Berarti bersama dengan Iya. Pak Thomas Iya ya? selalu sama dia dari dulu. 14 tahun di situ ya? Wah dahsyat. Teman-teman lihat ya bagaimana ketekunan, kesetiaan 14 tahun di situ. Dan rasanya udah oke, nyaman. Fine. Ya awal nyaman ya karena kayak gini ini kan bosnya pergi ceritanya. Jadi kita diserahin dua-duanya semua. Gitu dari mulai kecil 0 terus nggak lama lagi kayak kerusuhan ya. Kerusuhan gitu jadi mereka cabut ke Pineng. Oke. Jadi saya sama Thomas kayak punya sendiri jadinya. Wish. Itu demerit belum? Belum, meritnya itu 98. Bukannya Pas 96. kerusuhan? Iya pas kerusuhan, meritnya pas kerusuhan. Nekat lu. Kerusuhan merit. Udah bilang nanti dulu nggak mau.
Oke, jadi dengan singkat 14 tahun berkarir di dunia pendidikan Iya, ya, di sekolah. iya, Ada iya, nggak kerjaan lain selain itu? Enggak, sekolah Nggak ada, aja. nggak ada, Sekolah. nggak ada. Semua pikirin sekolah. Oke. Hidupnya sekolah, pulang sekolah, ke jalan-jalan pasti ke toko buku Nah, anak, udah pasti. Kemana-mana lihat alat peraga, hidupnya adalah sekolah. iya betul. Saya pernah ingat ketemu kalian berdua di Pineng. Pineng atau Singapura ya, toko buku Di terus Pineng. ya. Tapi dulu Paulus diem-diem aja, Kurus ya dulu Bu ya. kurus. Iya, Udah gitu kurus. pendiam, terus kan Oke. jadi bawel. Oke. Kebalik. Gua hostnya kebalik. Jangan nanya begitu, kebalik. Dia di Pineng pertama kali karena dia kerja kenapa di sana ya lu? Iya, nggak tahu ya. Ini gue belum kali ini kesekak loh sama pembicara. Ketuker ini kita sih. Balik ke laptop ya. Ini foto keluarga ya. Boleh cerita nggak sedikit? Karena saya dengar kisahnya tuh perjuangan punya anak tuh setengah Ya, mati, betul. luar biasa. Boleh cerita nggak sedikit tentang anak-anak, perjuangannya? Iya, awalnya mah sosok jaga-jaga ceritanya. Jaga setahun pas mau punya anak boro-boro gitu ya. Udah semua berobat ke orang bilang bagus saya udah lakukan semua. Sinse, tukang urut, ke Bandung, ke Bogor semua. Yang belum cuma 2, bayi tabung sama dukun. Belum. 2 itu doang. Terakhir mesti harus bayi tabung udah terakhir. Tabung terakhir. Terakhir ya. Setelah- Tapi ya puji Tuhan dikenalin satu dokter di Malaysia. Di KL, deket KL situ. Nah nggak tahu cocok aja sama tuh dokter gitu loh. Dan dokternya baik. Dan metodenya agak sedikit beda di Indonesia. Mirip tapi beda. Oke, jadi disitulah akhirnya. Iya, pas dapet tuh karena itu kan saya ceritain masuk gini, udah bosen lah tes itu loh, tes kehamilan udah bosen. Jadi kalau udah nggak datang bulan ya udah biasa gitu loh. Nah jadi pas hari yang itu malam itu kan paginya tes jam 4 ya. Pas tes kan itu hamil loh kelihatan beda kan, itu sampai bengong loh. Terus kita hitung jam 4 pagi sampai jam 6, saya bangunin dia dong pasti dong, hamil gitu kan. Sampai jam 6 berdua diem-dieman. 2 jam diem-diem. 2 jam diem-dieman, kayak nggak percaya, bingung. Gitu saking ininya, saking nggak percayanya. Nggak Dan percaya. begitu udah dites, anaknya udah berbentuk. Wih, Saya nggak tahu itu saking saya nggak hamil. taunya gitu ya. Iya, udah ada tangannya, kakinya gitu udah Berapa bulan bulat-bulat. itu? Udah berapa minggu itu? Kayaknya udah 9 atau 10 minggu. Wah. Karena pikir itu terus makanya enek-enek terus. Minum obat mah, minum teh, dikirain Untung sakit mah. nggak Iya, keguguran ya. iya. Saking gitu. Jadi pas itu, ya gimana ya udah 11 tahun gitu. Begitu dapat jadi kayak, gila punya anak gitu. 11 tahun ya. Iya yang kedua juga sama, susah juga. Balik lagi ke tuh dokter. Tuh dokter emang cocok sama saya, dipilih sama Tuhan. Oke, Anak kedua juga sama 15 tahun. Jadi Oke. Ini aktivitas anak-anaknya ya, sangat menyenangkan sekali. Boleh cerita sedikit Miss Van, aktivitas ini? ya ini semua karena bisa di-Peru ya. Kalau nggak di-Peru mungkin nggak bisa. Karena aktivitas di luar akademis lumayan costly ya. Jadi misalnya kayak itu suka cooking, saya masukin ke ABC Cooking. Lalu yang kedua itu gymnastic test gitu loh. Jadi untuk gimnastik ada tesnya gitu loh. Itu dilakukan di satu lembaga. Ya semuanya terus terang tuh biaya pasti. Mulai dari kostum, biaya, semuanya ya. Nah ini juga yang kedua ikut futsal sama basket. Terus ada cheerleading, saya nggak sempat masukin. Anak saya ikut cheerleading juga, ikut dance juga gitu. Banyak aktivitas ya. Nggak Iya. mau program yang ketiga ke KL lagi? Enggak. Siapa tahu ntar ada yang Mas ketiga. nggak mau? Oh dia nggak mau ya. Oke baik. Nah kemudian kenal Prudential. Nah teman-teman lihat ya, ini saya kasih sebagian kecil dari foto-foto patung Lady Pru-nya. Sebagian ada di kantor ya. Itu teman-teman bisa lihat, saya akan bacakan satu persatu ya secara cepat saja. Start Club Paris 2011, 2012 Start Club Roma, 2013 Start Club Barcelona dan Start Club Leader San Francisco, 2015 Start Club Leader Tokyo, 2017 Start Club Auckland, 2018 PCC Santorini, 2020 Double Start Club Copenhagen dan Start Club Leader, 2021 Start Club London dan Start Club Leader, 2022 ada Start Club London dan Start Club Leader. Saudara lihat ya, ini prestasi yang luar biasa ya. Tapi lihat mukanya dia, cool-cool aja. Hebat ya, orang bisa begini sih, cool-cool aja ya. Iya bingung juga sih. Bingung juga ya, bingung juga. Bagaimana bisa kenal Prudential pertama kali? Nah itu kan Thomas jadi coach, Oke. ya kan? Nah terus dia hubungin Wahidin. Kalau coach itu kan mesti cari owner, business owner. Jadi kayak ke restoran tuh cari ownernya siapa, yang mau coach sama dia. Nah terus dia inget, wah itu kayak teman komsel gue si Wahidin buka bengkel tuh. Dia bilang gitu sama saya. Coba gue hubungin, nah hubungin Wahidin.
langsung mau ketemuan loh. Makanya dia bilang pas ketemu, ih Wahidin langsung mau ketemu lu Van. Kan biasa kalau owner kan susah ya. Iya dong, misalnya siapa, susah kan, nggak taunya. Langsung mau ketemu loh dia, bisa langsung. Oh ya, ya udah ketemu. Kayaknya ketemu dia deh, saya nggak ikut. Saya nggak ikut, dia yang ketemu. Ya udah sama Wahidin dijadiin coachnya dia dulu. Oh, oke. Itu, jadi coach sama Wahidin, terus pinter lah Wahidin maksudnya. Orangnya nggak ada kan? Lo ngomongin aja nggak apa-apa. Cara-caranya gitu. Ngomongin aja nggak apa-apa, orangnya nggak ada. Jadi dia kan jadi coachnya Wahidin dulu kan, nah, terus dia lihat bedanya. Kalau Wahidin santai di rumah Van katanya, kadang jemput anak. Gue coachin itu, pemilik pabrik. Bentar ya coach, bentar. Gitu, ya apa? Bentar. Ada lagi, ribut sibuk banget Sibuk. gitu loh. Terus Awal mulanya ke Prudential. Jadi oh iya, coach. iya, terus dia diundang ke campnya Wahidin, bayangin. Coach ngajak, kayak kan ada camp tuh, camp Pro kan. Dia dipanggil jadi speaker. Bicaranya soal itu, cara kerja otak lah gitu kira-kira ya. Cara kerja otak, gimana setting goal di dalam otak gitu. Saya mah ikut-ikut aja tim penggembira. Kan pasti kan dapat kamar kan. Udah saya mah sama Audrey. Yang di Bandung. Iya ngurus-ngurusin, iya ikut ya. Green Mercury ya? Bukan. Bukan ya? Kayak apa sih tuh? Oke lah, X lah udah. nggak Iya penting. iya Ya. pokoknya gitu. Terus. Ya di sana juga Ikut- kadang ikut-ikut ikut aja. sesi nggak ngerti kan. Yang saya bilang itu selamat pagi gitu kan kalau Wahidin. Si Wahidin lucu ya, udah siang bilang pagi. Dia lupa kali gue bilang, oh ini kan udah siang. Itu pertama kali saya komen dia. Terus malam juga selamat pagi. Kok pagi lagi ya? Saya nggak ngerti apa-apa, cuma menjagain Odi gitu. Dengar apa nggak mudeng sama sekali, nggak tahu apa. Sampai direkrut juga, akhirnya kan nggak tahu gimana Wahidin ngomong sama dia. Oh di camp itu ketemu Bu Endang sama Parjono. Nah sebelumnya kita tuh dia ikut itu yang A sama W itu loh. Kan mau ada perubahan Ya, hidup ceritanya. Jadi ikut MLM itu. Nah ketemu Bu Endang sama Pak Parjono. Dia bilang itu di situ sama W yang ikut yang menang-menang itu orang itu aja. Jadi yang atas-atas doang yang bawah tuh enggak, terus pokoknya dia kasih tau deh nggak enak, maksudnya nggak enak kekurangannya. Langsung dia banting setir, terus pikir-pikir kenapa nggak di Pro aja gitu loh. Cuma kan dia malu di Pro, ya kan. Jadi dia akhirnya putusin ikut. Saya emang nggak tahu apa-apa, seperti biasa kalau soal kerjaan sama sekali nggak ada keberatan. Gak tahu kenapa itu saya juga bingung. Terus dia mau ambil coach itu tahu harganya mahal sekali kan. Satu tanah saya hilang. Untuk ikutan Bayar lisensinya, lisensi coach itu. iya belum 1 bulan harus bayar 1.500 USD. Ada nggak ada klien bodo amat, nggak mau tahu. Pokoknya 1 bulan 1.500 USD gitu loh. Bayarnya tuh, nggak tahu deh berapa, 10.000 itu ya. Kalau nggak 30.000, 50.000 USD nggak tahu lupa. Pokoknya satu tanah itu hilang. Saya juga nggak pernah protes tuh, nggak pernah. Ya, biasa aja gitu, ikut aja. Gitu. Jadi waktu dia di Pro juga saya ikut aja gitu. Bener-bener. Itu udah nggak di sekolah berarti ya? Enggak. Udah nggak di sekolah? Iya, awal-awal masih nggak ya? Mungkin masih kali ya. Oh masih. Masih. Masih karena saya tawarin teman saya kayak gini modelnya. Karena kan nggak di Tawarin training jadi nggak apa. nasabah gitu. Oh kalau nggak itu ada satu yang lucu tuh. Ada teks kan. Anda dijadwalkan mengikuti ujian AJI gini. Terus saya balas, saya tidak pernah daftar ujian ini. Kan yang di prospek dia, saya mana tahu. Jadi jadiin agen saya. Saya balesin, saya maaf ya saya tidak pernah daftar Dijawab nggak? ujian ini. loh. Dijawab nggak sama mesin Jauh, itu? oh nggak tahu lupa deh. Pokoknya saya bilang, terus terakhir baru Emang tahu gue pikirin ini si ujian mesin dari gitu itu ya. Van. Oh, terus kalau prospek pertama sampai sekarang masih ada sih nasabahnya. San, anak lo mau buka polis gak? Gitu. Langsung begitu ya? Iya, Di sekolah di tuh? situ. Iya, karena kan saya duduk meja di sini, dia di sana. Kayak gitu ngomongnya. Terus Toto dia pokoknya mau gitu, ambil. Kalau nggak gue kasih SP lo gitu. Kan dia bos ya di sekolah ya, gue SP lo. Itu pengalaman pertama prospek Iya, berarti yang ya? closingin juga Dewi. Oke. Terus jadi disitulah mulai ke Pro. Iya, ke Mulai ke Pro Iya, pelan-pelan ya? iya, pelan-pelan lewat. Artemas iya, dulu yang jalan? Iya, terus kan naik itu kan UM baru kita full time. Oh setelah UM baru full time. Oke. Pas di SUM awal. Itu di 2010 berarti join Pro. Iya. Kayaknya 2009 akhir ya. 2009 akhir ya? Terus 2010. Oke, terus langsung dapat trip ya? Iya itu karena ya Wahidin lagi.
Yang ini trip pertama bukan ini? Iya trip pertama iya ya Wahidin. Karena kita kan si Thomas pikiran naik UM aja. Kan UM kan Oh. paling cuma kayak 300 gitu Iya, kan. iya, iya. Wahidin gue yang penting naik UM aja karena ini kan bisnisnya di sini. Nggak bisa Thomas, lu harus Star Club. Hah? Itu adanya di bulan kayak gini, kalau nggak Oktober gitu loh. Udah mepet banget, nggak bisa lu mesti Star Club. Gak usah deh, UM aja yang penting gini. Nggak bisa Thomas, lu denger kata gue harus Star Club. Udah cari lagi, sampai Wah, dapet dahsyat. gitu. Ini Itu bukan recapnya. bukan dimotivasi oleh Paris ya sebetulnya ya. Bukan itu ya. Nggak tahu, katanya suruh Star Club ya udah ikut aja. Enak ya, suruh ini langsung jalanin. Jadi agen kayak gitu enak tuh ya. Nggak banyak komplain. Apa kesannya ke Paris pertama kali waktu itu? Startup pertama. Kan saya nggak ada temen tuh di sana. Hmm. Saya ajak adik saya bayar sendiri loh. Lin, lu temenin gue dong. Hah, Paris? Iya, tapi lu bayar sendiri ya. Dia mau lu. Ya udah pakai saya sama adik saya mulu gitu. Malah saya nyasar ikut grup lain. Serius dia ada temennya di Peruk juga. Oh, Gitu tiba-tiba mungkin dia minta request atau apa saya nggak ngerti. Saya masuk ke tim lain. nggak kenal siapa-siapa sebetulnya. Enggak masuk ke tim lain. Jadi kan Wahidin kan tim sendiri kan. Ya, Kan ya. jadwalnya kan pasti beda-beda. Jadi Beda-beda, nggak beda. ketemu. Ketemunya ada paling kayak 2 hari terakhir diurusin. Nah itu Pak Denny langsung tahu loh saya di grup lain. Itu kenapa tuh itu Juliana di grup lain? Pindahin. Gitu. Oh, Dia tahu saya di tim lain tuh, tapi kan nggak bisa secepat itu pindah. Jadi hari pertama, hari kedua saya ikut grup lain. Kalau saya 3-4, saya baru ikut Wahidin. Makanya saya ada miss satu tempat. Ada yang 1 2 kali, ada yang 1 miss gitu loh. Karena Oke, pindah oke. tengah-tengah. oke. Jadi Perasaannya ini- ya kagum lah ya. Weh itu Menara Eiffel tuh bagus banget tuh beneran. Asli loh, dilihat kan kayak gini biasa ya. Masuk ke dalam tuh kayak wah megah banget gitu. Cakep banget. Bukannya di Bandung nggak ada di Bandung? Bandung tuh jauh, Jauh ya? jauh beda. Di Makau juga di Makau kan? Tapi jauh ya? Oke. Jauh dia ini bagus Nah, banget. teman-teman waktu itu saya tanya ke Miss Van, apa kira-kira startup yang berkesan, ya yang paling berkesan ya. Lalu Oh, dia iya. kasih foto ini nih. Iya. Ya, berkesan. Boleh cerita sedikit nggak apa kesannya? Kenapa berkesan dengan startup ini? Saya lihat itu Prudential tuh kreatif banget gitu loh dalam bikin acara. Dari semua saya bilang ini paling kreatif. Itu kan kita mengunjungi desa Hobbit tuh yang makernya dari Lord of the Ring. Dia ubah, itu kan cuma lokasi syuting, dia ubah tempat itu jadi seperti desa Hobbit. Gitu, makanya baju-bajunya kayak gitu. Terus nanti ada si Gondolf. Gondolfnya tau gak dari mana? Dari danau datangnya. Keluar dari danau. Bukan, Oh, dia keluar dari danau. kita di pinggir danau semua. Terus dia dari ujung naik perahu gitu. Oh. Wih, maka agak malam-malam gitu ya. Wih gila keren banget. Gitu, jadi ini saya ini banget. Terus kita semua kayak itulah ada minuman, makanan. Pokoknya kayak kita lagi di desa Hobbit. Desa Hobbit ya. Iya, Jadi paling berkesan ya. Oke. iya. Sama memang mungkin kita di sini kan berempat yang cewek-cewek doang yang dapat kan. Jadi ya makin kompak gitu loh, seru. Oke, ini startup. Ada nggak startup lain mungkin yang kemarin nggak seperti kasih fotonya yang berkesan? Bisa share ke teman-teman Santorini pengalaman lah, startup Santorini. Boleh share sedikit pengalaman. Kalau Santorini tuh alamnya indah banget gitu. Jadi kayak sepanjang memandang itu waduh. Ini kayak mengagumi Tuhan banget gitu. Ini bagus banget gitu Santorininya. Gitu. Oke. Alamnya ya, alamnya. Pernah nggak dalam 1 tahun itu perjuangan Miss Van sendiri yang kejar Star Club secara produser? Perjuangan Enggak, sendiri tuh? Berdua lah. Selalu berdua terus ya? Iya. Dari Dahsyat. dulu, Banyak dari kan mana? Dari yang- pacaran juga berdua mulu. Kadang Oke. bertiga mamanya. Teman-teman sadarkah Serius makan siang mamanya dia mulu baru tahu, baru sadar. Kok gue dulu pacaran apa bertiga mulu ya? kayak ada nada-nada yang ngeluh gitu ya kayaknya? Iyalah. Kita ubah aja jadi seminar keluarga ya, kita bahas ya supaya Ya berdua selalu berdua. Oke. Jadi yang satu lagi Santorini ya sangat indah sekali, luar biasa sekali. Iya, gitu ya. iya. Teman-teman boleh lah ya Bangunan. sekali-sekali punya pengalaman nikmati Star Club Terus es ya. krimnya enak tuh yang pistachio. Es krimnya enak. Mm-mm. Udah, bayangin es krim. Udah, kita kembali ke sini. Nah, perjuangan seorang Miss Van juga kan juga pasti ada grup ya, ada teman-teman leader yang di bawahnya ya. Saya ambil beberapa foto yang saya kompil jadi satu nih ya, leader-leadernya Miss Van dan Pak Thomas ya. Kita boleh lihat ini mereka berbeda-beda foto, berbeda-beda lokasi tetapi tetap makan. Tuh juga ya. Betul ya? Di mana-mana pokoknya makan ya. Makanya jadi gini badannya. Jadi apa? Jadi gini. Jadi gini. Oke.
Masih ini banyak, cuma nggak sempet ya. iya nggak sempat. Mm-mm. Iya, saya tahu kalau dipajangin sih bisa berapa Waduh. slide ya, banyak sekali ya. Iya. Dan ada beberapa yang hadir di dalam ruangan ini, grup besarnya Uncle Thomas atau Pak Thomas. Boleh nggak berdiri grup besarnya Pak Thomas? Iya, siapa Siapa aja yang lagi? datang ya? Weh. Grup besar, Thank you silakan. ya. Grup besar, Mas Sandra kok nggak maju? grup besar. Iya. Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk, oke. Tapi unik sekali waktu saya minta foto dengan grup, beliau juga tampilin foto ini nih yang kiri itu. Ya, itu pasti sangat punya meaning buat beliau. Maka saya pengen tanya nih, kenapa ada foto yang sebelah kiri Miss Fam? Kalau tanya berkesan sama sama tim, semua berkesan. Karena pasti kan seru, ya kan. Terus kita lumayan deket lah gitu. Nah, kalau ini itu sebenarnya ada satu fotonya kok nggak ada. Yang satu lagi saya sendirian. Hak saya, itu suka saya, kan saya ngedit ya. Jadi sebelumnya itu ada foto saya sendiri di tempat ini. Foto saya sendiri itu di 2019. Jadi teman-teman tahu grup saya pecah di 2000. Saya nggak tahu berapa sih pecahnya. Mungkin 2017 kali ya. Itu pecah jadi 2. Ya, grup saya pecah. Itu bukan karena kita berantem, bukan karena masalah doktrin. Masalah pengajaran di dalam Pengajaran. iman Di Kristiani. dalam iman gitu ya. Kristen, doktrin kita berbeda, jadi mereka memisahkan diri gitu loh. Dibilang saya sesat katanya, udahlah. Jadi kita pisah, nah karena pisah itu ya gimana ya, kita kan sama-sama tuh setiap kali. Ya kan sama Sam, itu deket, sama Robert juga deket gitu. Tiba-tiba mereka kayak caw gitu loh, saya terus terang sedih banget gitu ya. Sampai nangis, saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba begini. Dan yang lebih itu lagi adalah yang membuat perpecahan itu adalah direct saya sendiri, agent saya sendiri yang bikin pecah. Bikin pecah. Yang bikin pecah agent saya sendiri. Nah jadi di situ kayak nggak bisa terima kan, teman-teman bayanginnya agent saya yang saya bantu, saya apa, dia bikin pecah grup saya. Saya ada misi ke Manado waktu itu sama ke gereja. Nah di gereja ini saya berdoa dengan sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Maksudnya minta mereka itu dikembalikan gitu intinya ya. Ternyata waktu misi kemarin saya ke Manado lagi. Saya baru sadar saya lewatin tempat yang sama dan pendeta saya bilang, kita mampir ke sini yuk, padahal nggak ada rencana di itinerary ke sana. Nah sampai sana saya baru ingat saya balik lagi ke tempat yang sama dengan orang yang saya doain. Wah, ada luar di biasa. situ. Itu kan Oke. Siska sama Robert sama Jen. Iya. Jadi saya tuh merasa, sekarang saya balik lagi ke tempat yang sama. Artinya apa teman-teman? Semua memang doa. Gitu, mau apa lagi gitu. Hanya Tuhan yang bisa ubah hati orang. Kita kalau secara logika itu grup nggak mungkin balik ke saya, tidak mungkin secara logika. Karena mereka udah bikin kuat di dalamnya, udah mengakar. Nah, Tuhan aja yang bisa balikin hati mereka, bisa balik ke saya lagi. Itu foto yang kiri ya. Itu berarti foto ya. yang kanan tuh pas lagi yang misi yang kedua, yang ke Manado. Itu ya. Jadi udah ada Siska, Sam sama Jane. Jadi beliau bukan cuma cari uang, teman-teman, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan misi atau pelayanan. Jadi itulah indahnya bisnis di Peru ya. Ya betul. Betulnya ada keseimbangan ya. Nah ini saya nggak janjian sebelumnya dengan mereka berdua ya. Saya memilih foto ini yang akan saya lihat berikutnya dan satu quote yang saya pilih. Oh iya betul. Ya sudah ada. Oh ini fotonya. Ya makanya sabar dulu kan. Gue udah punya storyline, ya sabar lah. Kan lebih cakep kali gini kan? Iya kan? Iya, Foto ini, dua. ini, Nah, ini. ada kata-katanya kan? Ya. Sebelum lu ngomong tadi kan? Saya mau kasih ini juga. Ah, betul Kok itu lu bisa tahu? Iya, Paulus. Makanya dibayar mahal gua di sini. Iya ini betul. Nah ini yang waktu 2019 yang saya doa sampai nangis-nangis di sini. Itu kata-katanya sangat indah. Teman-teman, mungkin Miss Van boleh bacakan. Ya God itu grant me artinya berikan saya, karuniakan saya. Karunia, jadi dikasih Tuhan itu. Itu Tuhan yang kasih. Serenity itu kedamaian hati. Berikan saya kedamaian hati. Untuk menerima hal-hal yang memang saya tidak bisa ubah. Yang saya tidak bisa ubah, saya diberikan kedamaian hati. Apa biasanya? Kita bisa mau ngubah suami, mau ngubah orang, mau ngubah anak. Gitu loh. Memang kalau nggak bisa ya udah berikan saya damai sejahtera. Atau ketenangan hati. Tapi courage itu apa tuh tadi? Keberanian ya, keberanian untuk merubah apa yang saya bisa ubah. Kan kadang terbalik, yang nggak usah diubah saya mau ubah. Yang bisa diubah saya nggak mau ubah. Gitu kan. Makanya yang ketiga perlu wisdom atau hikmat.
ya untuk membedakan mana yang harus diubah, mana yang nggak bisa diubah. Gitu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Kira-kira ngerti nggak? Jangan pura-pura begini Paham ya. padahal nggak paham lu orang ya. Ini dalam ini kata-kata ini dalam ya. Diulang. Diulang, Miss, diulang, Miss. Pokoknya harus berubah. Ah. saya sendiri kagum ya karena kita nggak janjian bener-bener. Ini Iya, saya sudah bikin betul. semalam. Iya. Ini kok saya bikin semalam Baru ya. tadi pagi mau, ketinggalan quote-nya. Nah. Gitu, ketinggalan. Tapi sudah Tuhan WhatsApp sediakan. loh. Iya. Sudah sediakan. Oke. Waduh. Nah, saya tertarik dengan kalimat di sini ya, adalah to accept the things I cannot change, kemudian courage to change the things I can. Boleh nggak share sedikit tentang change, perubahan dan keberanian untuk berubah? Misalkan, dulunya begini, sekarang begini. Dulu begini, sekarang begini. Hal apa saja yang sudah mengalami perjuangan untuk diubah? Berubah itu selalu mesti dari dalam. Nggak bisa dari luar. Dari dalam hati. Jadi operasinya di hati. Harus dari dalam mau berubah. Gitu. Nah, maunya berubah itu kalau saya percaya itu dari Tuhan. Gitu. Jadi makanya kalau saya ke tim itu, kalau saya ngomong kayaknya dia belum masuk gitu, kan saya nggak bisa ubah kan. Saya doa. Saya cuma bisa doa. Nanti dia bisa ubah sendiri begitu. Jadi harus dari dalam. Dari dalam keluar gitu. Nah, waktu diubah itu enak nggak? Enggak. Ya, jadi waktu diubah itu perlu satu lagi namanya kerelaan hati. Jadi pertama doa, kedua Kerelaan hati. Hatinya mesti rela. Rela artinya apa? Misalnya gue kasih duit ke orang. Kalau rela kan ya udah, hatinya enak, damai. Nggak rela, dipikirin terus. Mesti gini-gini nih, hatinya nggak enak. Pikirin rela. Rela untuk apa? Namanya juga berubah, dibentuk, ya pasti nggak enak. Rela dibentuk, rela. Apapun itu di pro, tim, kebijakan-kebijakan pro, apalah klaim lah apa semua. Nah, waktu hatinya rela diubah gitu, rela misalnya jadi sabar, jadi bisa mengerti, jadi nggak emosian gitu. Nah, waktu rela itu kita lebih bisa ada hasilnya. Kalau kita nggak rela ngoceh-ngoceh nggak ada hasilnya gitu. Nah, waktu rela ada hasilnya. Kenapa dikasih case seperti itu? Ada problem ini, problem itu. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan baik, mau memperbesar kapasitas kita. Gitu. Jadi kapasitas kita, kalau tahu ya kapasitasnya, ada orang yang bisa kerjain tuh segini aja. Kalau dikasih tambah kerjaan lagi udah, wah gue pusing. Itu kapasitasnya kurang atau rendah. Ya kan? Nah, kalau kapasitasnya besar dia bisa melakukan banyak hal. Jadi Tuhan kasih begitu sebenarnya mau mengubah kapasitas kita. Waktu kapasitas kita besar, itu kita berubah untuk apa sebenarnya? Untuk jadi berkat buat orang lain gitu. Dan percaya saya begitu kapasitas diperbesar, berkat Tuhan juga tambah. Udah pasti gitu. Jadi kerelaan hati itu penting banget gitu. Hati yang rela. Kadang kan gondok ya gitu. Gondok tau gak? Tahu nggak gondok? Tahu. Keki gitu, ya, kesel kesel, gitu. Nah keki. itu saya suka banyak begitu. Jadi waktu hatinya rela dibentuk gitu. Memang ini proses gitu. Buat saya lebih baik, buat saya lebih punya kapasitas gitu. Kayak tadi kenapa yang grup saya pecah itu buat apa? Buat saya belajar mengampuni. Emang gampang gitu mengampuni. Ngomongnya gampang, ampuni aja gini-gini. Ya di itu juga bilang kalau bapamu tidak mengampuni, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapa di surga juga tidak ada mengampuni kamu. Iya, tapi jalaninnya. Nah itu lagi perlu Tuhan lagi karena kita nggak bisa ngampuni orang yang jahatin kita kecuali Tuhan yang bantu gitu loh. Oke. Ngampuni. Terus silakan. Boleh ngobrol lagi aja tentang change. Ya terus berubah di dalam hati, dari dalam hati terus berubah itu di dalam mindset. Kenapa mindsetnya? Kalau di Peru itu mindsetnya harus nomor satu memberkati orang, harus. Nggak bisa enggak. Jadi kita datang ke orang, datang ke tim, harus memberkati dia. Gua datang ke dia berkatnya apa buat dia? Nggak bisa, gue mau dapat ini, semuanya dapat. Nggak lama kalau saya bilang, mungkin awalnya bisa, tapi nggak bisa. Jadi mindset pertama di Peru itu harus memberkati nasabah, memberkati tim, memberkati nasabah apa kasih info-info yang baru, bantuin buka pals, apapun review polis. Jadi hatinya untuk bantu orang dulu, memberkati orang dulu. Saya ketemu tim, saya bisa bantu apa? Itu yang pertama memberkati. Yang kedua ya tadi kerelaan hati itu penting, dua itulah di Peru ini, kalau saya bilang. Baru kita bisa berubah gitu.
Nah waktu berubah teman-teman lihat nanti hasilnya juga beda gitu loh secara karakter, value. Karena ini yang kita berubah akan kita pass ke anak kita. Ya kan? Dia lihat kita. Kalau kita tiap hari di rumah ngomel-ngomel terus kerjaannya, apa yang dia pelajari dari kita? Tukang ngomel, nanti dia juga jadi tukang ngomel. Gak usah diajarin gitu. Tapi kalau kita ceritain ke anak-anak gimana nih kita berubah. Tadinya mami begini-gini, sekarang jadi gini-gini. Dia melihat perubahan kita. Ada value yang kita pass. Jadi pass itu bukan cuma uang, tapi value, iman. Udah. Oke, Soalnya saya udah kasih lupa kesempatan teman-teman ngomong. kalau ada yang mau bertanya, karena ini bagian dagingnya ya, karena ngomong soal mindset atau mungkin ide tentang perubahan dari seorang Miss Van ya. Ada yang mau bertanya silakan, bisa ambil mic di depan. Oh satu lagi tinggal. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya mindset pebisnisnya udah bener. Karena kan tuh kayak saya anggap itu bisnis saya sendiri kan, apa punya saya. Jadi saya ada hubungan batin atau bonding. Jadi kalau murid keluar tuh saya sedih banget. Tanya dia deh, lu kenapa sih lu? Sedih banget tuh saya pikirin sekolah dari berbagai, kalau ada apa masalah saya keluarin ide-ide lain, saya hire bule, waktu itu pernah di Plan Kasih hire bule, di mana sekolah lain belum ada hire bule, saya hire bule gitu loh. Ide-ide seperti itu karena saya memiliki banget itu sekolah gitu loh. Cuman memang satu mindset lagi yang adalah dalam soal keuangan itu mindset karyawan. Kalau karyawan kan terima tiap bulan. Naiknya juga ya nggak apa-apa deh naik 10% saya terima. Begitu nggak ada kepikiran mau ini mau nggak ada. Itu mindset karyawan yang harus ditebas di sini. Karena Harus di sini ditebas ya, ditebas di sini ya. ditebas. Karena di sini kan namanya bisnis, kadang bisa rugi. Ya kan, bukan rugi maksudnya turun omsetnya. Nah itu kan kadang nggak ada di sekolah waktu itu saya. Omset turun, murid turun, nggak ada pengaruh di gaji saya. Tetap segitu ya. Itu segitu aja sama gitu kan, naik juga sama. Cuma bedanya sedih aja, murid-murid pada keluar misalnya. Tapi dari sisi bisnis saya nggak terlalu. Nah kalau di Pro kan beda, kadang ada turun, naik. Nah itu yang harus di-adjust. Gitu, bahwa ini tuh bisnis gitu. Dan kalau di sini tuh memang saya lihat orang-orang yang bisa berpandangan jauh baru bisa sukses di sini. Harus berpandangan jauh Iya, ya. iya ke depannya tuh Joko kalau lihat depan doang pendek-pendek susah ya. Karena lihat halangan cabut, lihat halangan caw. Bisa gitu. di-share gak seberapa pandangan jauh yang Saya juga belajar karena saya termasuk yang pendek. iya sih tinggian Thomas. Iya nggak pokoknya yang sekarang gitu jangka pendek kurang bisa lihat jauh-jauh gitu loh. Jadi kalau jauh ya inilah si suami ini gitu dia. Gitu. Oke, Dari oke, mana oke. ya kalau misalnya udah di Pro kayak gini, ntar misalnya ada yang belok-belokin bisnis ini dia mah nggak mau aja pokoknya gitu. Dia mesti Gitu. punya pandangan jauh ya. Nanti Iya, pandangan next jauh time ke kita depan. ngobrol sama Thomas Iya, ya tentang ke pandangan depannya jauh tuh ya. maksudnya belief banget gitu di sini tuh Belief bisnis banget, bisnis ini tuh bisa besar banget. bisa Cuma besar tinggal banget. tunggu waktu gitu loh. Tinggal tunggu waktu dan kalau kita masih di sini, Iya betul, tetap setia intinya. tetap setia di sini. Oke. Wow, ini teman-teman mau bertanya silakan. Saya kasih kesempatan. Teman-teman sekali lagi maaf ya ngerti kan ya? Saya rasa kau pada bengong gitu. Ini orang luar biasa loh. Kalau lihat Ngerti, prestasinya luar biasa. Tetapi Tinggal dijalanin. yang di ngomong itu kan kayaknya hal-hal yang sederhana ya, simple ya tentang mindset. Tapi kayaknya apa hubungannya sama kerjaan gue di perusahaan hari-hari gitu ya. Tapi ini yang dilakukan dan ini yang membuat mereka berhasil ya. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Berdiri aja deh, gak usah ambil mic deh, kasihan mungkin malu ya, ambil mic jauh-jauh ke depan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya minta salah satu dari grup besarnya mereka. Oh ada. Silakan. Ya. Nggak mau ambil mic, kalau itu harus teriak ya. Oh ini tadi yang semangat ya, yang orang baru yang semangat ya. Ini yang apa katanya tadi? Life begin, enjoy at 40 ya. Itu udah mau 40 ya Mbak ya? Udah mau 40 berarti ya? Belum ya, oke. Cek. Oke. Cek. Ini kayak penyanyi nih. Oke. Ini manggilnya Ci ya. Iya. Ci, selamat siang. Pagi. Selamat siang. Oh ya, semangat Pagi. Selamat siang, semangat pagi. Wes. Perkenalkan, saya Indah. Ini saya baru banget pertama kali datang dan ketemu Cici juga. Dalam proses berapa tahun dari 2011 itu kan udah pasti melewati banyak proses trial dan error ya. Iya. Di saat masih meniti sampai sekarang, apa sih key value, do's and don'ts yang penting banget untuk diterapkan dari masa awal belajar? Kalau dunia ya pasti ikut leader aja.
Itu kayak saya pertama kan suruh Star Club. Hah kenapa Star Club? Lu denger gua, dia juga gak jelasin kenapa. Lu denger gua gitu. Harus Thomas. Gitu. Oh ya udah ikut. Manut ya? Ikut, nggak pusing, nggak, banyak. Kenapa lu jelasin dong gua gini-gini, nggak ada sikapnya ya udah percaya sama leader itu satu. Terus kedua percaya bisnis ini tuh bisa gimana ya? Bisa membawa kita ke tempat yang bagus lah yang kita mau gitu loh. Sebab kalau nggak berubah di sini-sini aja, coba aja lihat 5 tahun lalu di mana. Cepet kan tiba-tiba udah 5 tahun. Ada perubahan signifikan nggak? Kalau nggak ada kenapa diterusin gitu loh. Ya kan harus berubah. Nah itu di situ. Jadi keinginan untuk berubah itu banyak. Dan sekali lagi Pak lihat aja leader-leader kayak apa hidupnya, pola pikirnya, karakternya. Nanti kita akan jadi seperti dia juga. Gitu. Ya don't say ya jangan, kalau udah tetepin di sini udah jangan pikir-pikir yang lain lagi. Lihat sana, kiri kanan. Karena kita butuh fokus di sini. Gitu. Kalau kerjaan banyak hal nanti nggak fokus. Fokus aja di sini lakuin gitu. Berarti manut, trust and belief ya. Iya. Tapi kan itu intangible ya Ci. One quotes yang mungkin that you live by atau one advice that you live by sampai sekarang. Understand. Oke. Oke. Awesome. Ini terjemahannya ya. I believe. Yes. Kan lagi di Jaksel kan? Jaksel. Setelah sekian lama lewat, saya cuma bilang satu, cuma bisa doa. Oke. Itu nafasnya. Itu jantungnya, gitu, doa. Di situ. Baru segala sesuatu itu tersingkap, dikuatkan, dibuka jalan, semuanya dari doa. Jadi di sini itu kita, kalau saya ya maksudnya makin lama di sini tuh kita makin nggak bisa sombong. Kenapa? Ya yang kerjain juga Tuhan semua. Mau apa? Terus rasa depend kita sama Tuhan itu bertambah. Ya kalau saya dulu di sekolah terus terang ya, walaupun saya ke gereja ya, terus saya jarang nanya Tuhan tuh. Gitu, bikin aja sendiri, gini. Jadi juga gitu kan, jarang. Terus kalau misalnya saya dibalik lagi ke sekolah, nggak usah mikir karena udah tahu mesti ngapain. Tapi di sini beda. Kita harus tiap hari tuh kayak berlutut gitu Mas, intinya pakai lengkul lah, doain apa semua. Nanti di situ baru hal-hal besar terjadi. Siap. Cici nih humble apa nggak mau bagiin resep dapurnya ya? Bercanda Ci. Udah berarti kuncinya emang berdoa, berusaha dan percaya itu aja ya Ci ya? Iya percaya, doa. Jadi dalam setiap hal itu ya doain dulu ini gimana gitu, gimana. Itu yang sekarang ya, kalau dulu ya pasti itu kan kita baru kayak 2-3 tahun lah kayak begitu. Kalau dulu ya prospek, cari terus, kalau belum dapet ya pikir terus gimana bisa dapet. Sehari bisa berapa Ci? Sehari. Prospeknya maksudnya Nah, kita biar kita jadi awal ya. ada ini nih, Saya udah lupa. ada benchmark. Saya agak lupa sih beneran. Kayaknya 2 gitu, 3 ya. Kecuali ya kemarin disuruh Star Club itu kali. Saya pernah pulang kayak jam 2 gitu loh. Waktu yang, Jam 2 siang. malam bro. Kan udah mepet disuruh Star Club gitu. Jadi cari-cari siapa? Cari-cari yang ya case-nya gede-gede lah. Kalau udah kayak gitu cari kecil-kecil bisa gempor. Cari yang gede-gede yang punya perusahaan, yang apa gitu loh. Gitu, cari, mikir. Ya kayak saya punya sekolah dulu, tiap hari saya pikirin. Cuma bedanya mungkin awal-awal saya di Peru saya pikir sendiri. Nah Tuhannya saya tempelin aja, Tuhan gue mau gini ya lu berkatin lu ya gitu. Kayak gitu istilah kasarnya. Kalau sekarang saya terbalik, saya tanya Tuhan nih gimana Tuhan gini-gini gitu, itu bedanya. Oke siap. Ci makasih banyak ya. Oke. Sama-sama. Oke. Thank you very much for your question. Next. Any others who want to ask something to Miss Fan? Yes please. Jaksel Go ya. ahead. Kalau di PIK, lainnya kalau di PIK ya. Di PIK orang-orang beda, orang beda. Medan semuanya. Orang Medan semua ya. Itu siapa Pak? Oke baik teman-teman ini sekelumit story tentang Miss Fan yang sudah mengalami perubahan, memaknai perubahan dan mendasarkan hidupnya sekarang itu kepada Tuhan pastinya ya. Karena kita percaya bahwa dalam momen Final Sprint ini
lo mau jungkir balik pun kalau Tuhan gak berkenan ya gak ada apa-apa pasti ya. Kalau Tuhan berkenan bisa closing 100 juta api dengan mudahnya, betul ya? Iya. Itu kan satu hal yang kita Hatinya dibetulin dulu ya. Nanti next time kita bahas seminar tentang hati ya. Sekarang kita lanjutkan saja. Nah, beberapa wujud nyata perubahan yang Miss Van alami. Cerita boleh sedikit ini tentang rumah yang lama di Saya mana? waktu di sekolah ya, itu mau beli rumah pasti nggak bisa, udah pasti. Jadi saya tuh kerjaan cuma lihat tanah. Dan kebetulan saya lihat tanahnya di Gede Senda tempat saya sekarang ya. Itu udah impossible punya rumah gitu loh. Jadi akhirnya apa yang paling possible adalah rumah lama Thomas kan ada lantai 2 sedikit, dilebarin dikit gitu loh. Jadi kayak dipanjangin dikit. Itu udah paling possible, itu pun minjem dari sekolah. Ya kan? Nanti bayar tiap Ini bulan. di daerah mana Miss Van? Rumah Di lama? Tamaratu. Taman Tamaratu ya. Jadi di sini. Nah kalau dilihat itu lemarinya kenapa dipakein bangku? Banjir. Ya banjir banget, banjir tuh parah banget. Jadi saya ada sekali Itu bangku ya? bangku, Oh iya. bangku itu lemari ditinggiin sampai jadi kita udah ada SOP banjir. Jadi kalau udah mulai banyak pintu dulu dibuka. Pintu taruh di sini buat taruh barang-barang. Pokoknya udah ada SOP-nya. Mesti apa. Itu sampai saya tuh kan Januari, anak saya lahir Januari, itu saya ngungsi terpaksa. Baru anak saya kayak seminggu apa 2 minggu gitu. Saya ngungsi ke rumah Pak Parianto. Ada banjir ya? Iya, banjir gitu. Bukannya loh. Greenfield banjir juga Greenfield? Sama kan, itu mah di depan. 11-12, Greenfield sama Tamaratu kan sebelah-sebelahan. Gitu, jadi ini rumah saya yang lama kayak begini. Ya begini. Begini ya, jadi teman-teman Begini. lihat ya, memang Saya tinggal di atas yang ada tangga Tangganya naik ke ya. atas, iya. Mami Thomas di bawah sama papinya. oke. Gitu. Ini? Ini rumah baru. Iya. Kayak kafe di Bogor gitu ya. Ya, namanya Wakiki. Apa? Waikiki. Wakiki. Wakiki. Cerita dong. Cerita Cerita dong dikit dong. Masa udah baru? Ya sombong amat tuh langsung. Jadi di sekolah itu demi karena kemurahan Tuhan juga, karena saya mungkin udah lama dan saya termasuk perintis, saya beli tanah di dekat sekolah karena saya rencana seumur hidup saya akan di sekolah. Oh, Makanya seumur saya tak hidup. beli tanah dekat sekolah supaya gampang tinggal jalan. Nah itu juga sama minjem. Jadi bos saya bayarin dulu, saya nyicil. Cicil. Nah tapi bangun rumahnya impossible. Jadi pakai tenda gitu dulu. Iya harus, gak bisa, gak Nggak bisa mungkin. ya? Ini saya bayar tanahnya belum kebayar. Gimana bisa bangunnya ya? bangun? Iya. Tanahnya aja masih cicil kan. Jadi itu impossible dulu ya. Itu 14 tahun Walaupun tuh ya terus terang di Sekolah. klien kasih itu kita gajinya oke. Termasuk oke. ya. Berapa? Hah? Enggak. Next. Pokoknya oke ya, oke maksudnya gak jelek gitu loh. Nah gak bisa, jadi akhirnya apa? Ya cuma di PRU, ini semua dari PRU. Wih, luar biasa teman-teman ya, tepuk tangan. Dari mulai bangun rumah, ya semuanya lah. Semua dari PRU. Semua dari PRU ya. Iya. Ini salah satu perubahan nyata ya teman-teman lihat dari rumah yang lama, kemudian berkat Tuhan rumah yang baru seperti ini ya. Kayaknya nyaman ya, kayaknya kalau saya lihat foto-foto timnya di situ ngopi santai gitu ya, dengan Starbucks liter di situ ngobrol, ulang tahun Tahu anak di aja. situ, kayaknya Iya. enak sekali gitu ya. Iya betul. Nggak pernah ngundang gue lu. Oke, next. Ini juga satu change perubahan. Boleh share foto ini enggak? Ini memang saya hitam putih atau dihitam Gak putihin tahu kali ya? ketemunya hitam putih juga, mestinya enggak. Tahun 60-an kali ini kayaknya. Mestinya enggak hitam putih, tapi enggak tahu ketemunya hitam putih. Share nggak ini kapan mungkin masih ingat nggak kapan atau apa gitu? Kayaknya 2004 mungkin ya. Enggak tahu Wah, 2004 kali ya. Terus? Hah? Itu Kita ke Danau Toba kayaknya nih, ke Danau Oh, Toba. Danau Toba ya. Di Danau Toba. Itu yang situ. cowok siapa ya? Yang cowok. Yang cowok tuh Pernah segitu ya? Luar biasa luar ya. biasa kan? Luar Waduh, biasa. SMA lebih kurus lagi loh. Oh, oke. Iya. Ini yang sekarang ya, Iya, Perubahannya, terakhir before ke after ya. Manado. Crafter ya. Saya yakin bukan cuma bertambah ukuran dan segala macam, tetapi berkat Tuhan bertambah, betul ya? Ya makan mulu kan. Makan mulu ya, makan Iya. mulu ya. Oke, kita nggak main fisik ya teman-teman ya, jadi saya langsung next aja. Nah ini teman-teman, di akhir sesi ini saya melihat bahwa prestasi beliau kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali ya. Kita mungkin bisa pakai 4-5 menit terakhir ya Miss Van, sebelum nanti ada closing statement dari Miss Van ya. Ada nggak satu ide selling mungkin yang paling top yang bisa di-share ke kita misalnya?
Ini kan final sprint nih, mungkin salah dari sekian banyak pengalaman, nasabah, satu aja mungkin yang kayaknya paling Untuk powerful selama nih. ini saya kayaknya closing yang angka besar itu corporate. Corporate. Jadi kita ada ownernya, karena ini corporate berarti kan duitnya bukan duit dia, duit corporate. Nah kita bukain buat manajer kunci, Bukain buat direktur, manajer kunci. ya itu yang saya lakukan sekarang juga gitu loh. Dan sekarang memang lagi jualnya PCB 88 dengan perwarisan. Gitu. Jadi itu manajer kuncinya itu dibeliin oleh perusahaan buat kalau misalnya dia sakit, kan masih ada dana tuh untuk headhunter, untuk gantiin yang baru. Nah itu dananya turun ke sana. Oh, jadi ngomonginnya itu ya ke si Iya. owner ya? Iya. Jadi yang barusan ini nanti closing juga begitu juga. Gitu. Oke. Mudah nggak prosesnya? Sampai si owner bilang, oke deh gue mau deh ikut lu deh. Nah untuk perusahaan startup itu diharuskan investor, bagusnya. Oh harus punya? Harus. Harus punya apa namanya? Harus Insurance, itu pengganti income itu. Oh. Harus, jadi itu merupakan bagian dari kontrak kalau perusahaan startup. Jadi dia harus ada, situ syarat dari investor. Karena investor nggak mau duitnya udah dicemplungin gara-gara manajer kuncinya bermasalah, jadi perusahaan dia goyang. Jadi dia harus beliin asuransi supaya begitu nih sakit, udah lu istirahatnya dulu keluar, gue cari lagi yang lain. Nah waktu cari kan butuh biaya. Dan semua dananya kan masuknya ke corporate juga. Oh ke corporate ya berarti Iya. ya, jadi si UP bukan ke Bukan, keluarga ya? kecuali corporate. founder. Jadi ada kemarin 3 founder, ada 1 dibeliin memang untuk pribadi. Tapi kebanyakan dibeliin itu untuk corporate-nya, balik lagi duitnya ke corporate. Nah, baru saya dengar banyak yang banyak sekali tuh yang Ya, iya, ternyata saya juga baru tahu itu startup kayak gitu. Harus gitu ya? Harus. Startup bukan fast start ya? Oke. Kita mau gali sedikit. Ada yang mau bertanya soal apa yang baru beliau sampaikan? Mungkin memperdalam, mempertajam sharing dari Miss Van. Ada yang mau tanya? Silakan, 1 menit. Oke, Dokter Samsul. Thank you Ci Van, sharingnya Ya. luar biasa banget. Thank you Pak. Ci Van, saya pengen tanya satu sih. Cuman satu sih, apa yang Ci Van lihat dari Ko Thomas? Karena saya lihat Ci Van sama Ko Thomas tuh rukun guyup, akhirnya bisa mengembangkan tim di Pru itu luar biasa banget. Jadi dari masa pacaran tadi cerita, dari apa segala macam. Dan itu yang membuat akhirnya bisnis ini jadi maju banget, terutama di Prudential. Terima kasih Ci. Kalau Thomas kan memang orangnya nggak terlalu gimana ya maksudnya. Dia kan sabar banget maksudnya. Ya banyak kan dia ngalah gitu kan. Tapi kalau saya lihat dari sisi saya itu saya rela bantuin dia. Itu kuncinya. Saya rela bantuin dia karena memang kalau secara pekerjaan saya lebih banyak daripada dia. Secara pekerjaan? Saya lebih banyak handle daripada dia. Gitu. Nah saya harus rela di situ. Kadang saya marah-marah waktu dulu. Gitu loh, kok lu kayak gak kerja gini, gua mulu gini gitu. Cuman memang akhirnya kan pada satu titik yang kemarin saya sharing di OV1 waktu pandemi, saya diberikan kerelaan hati. Memang porsi saya itu. Gitu loh. Jadi kalau bilang sibuk, saya lebih sibuk dari dia. Oke, itu kunci bisnis suami istri karena ya? kan saya temenin prospek. Ya. Memang yang prospek dia, saya jarang ngomong lah. Kalau prospek saya cuma temenin doain. Gitu, terus paling timpal-timpalin gitu kan. Tapi yang prospek kan dia. Terus kalau training team juga dia, saya cuman kayak, training team ada saya tapi yang bentuknya teknis lah ya. Tapi udah selesai prospek closing misalnya, lah dia kan istirahat dong. Belakangnya apa? SPAJ segala macam kan, pendingan, terus belum agent zombie kan ada klaim, ada apa itu saya semua. Sampai ke PSF gitu semua. Oh bagian bawahnya yang repotnya ya? Iya, Thomas cuma lihat ketemu orang aja. Terus yang nikmati komisi siapa? Nah saya. Iya kan? Iya gak heran dong gitu ya. Kan sesuai dengan yang dia kerjakan kan ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin gitu Pak, jadi dari suami istri harus kompak. Terus yang nggak boleh main-main gini. Lu gitu kerjanya gitu kayak porsi-porsian gitu ya udah nggak bisa gitu. Ya udah terima. Kalau emang saya bagian backup office ya udah. Kau suruh tukeran mau nggak? Ya bingung juga kalau saya tukeran saya yang prospek gitu. Saya terus yang beresin gitu? Iya. Wah kacau ya, semuanya. kacau ya. Aduh, dia kan gak detail banget orangnya. Orangnya global. Suruh bikin SPAJ, suruh itu, mana mungkin. Terus saya suruh prospek.
Saya bingung lagi mau ngomong apa. Jadi itu peran suami istri di dalam bisnis Ya, prudensial. prospeknya Teman-teman saya yang ada tapi dikit-dikit lah, teman saya sendiri, adik saya yang saya Oke. kenal itu ada, tapi kebanyakan sama Thomas yang prospek. Sama Oke. rekrut juga dia. Oke, gitu. oke. Boleh kasih closing statement 1 menit terakhir, sudah 1 jam kita ngobrol nih cerita ini. Mau nanya lagi? Oke, boleh, silakan. Thank you, Cip Anvan ya sharingnya. Coach Thomas, halo. Oke, saya tertarik dengan yang terakhir tadi, cara dapetin market yang terakhir. Fokusnya di owner perusahaan Iya. dan produknya PCB 88 dan perwarisan. Pertanyaan saya yang pertama, itu dapetin marketnya apakah masih mengandalkan database kliennya Coach Thomas yang dulu sebagai coach? Ya maksudnya kalau emang ada kira-kira berapa persen lah yang masih bisa digali dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada prospekan baru, itu gimana dapetinnya? Ya kan tadi cuma background-nya kan guru. Iya. Coach Thomas juga di sekolah. Walaupun sempat ya habis itu kan jadi coach di mana klien-kliennya kan business owner gitu. Tapi ya kalau emang ternyata dapetnya itu udah enggak dari database lama, itu gimana cara dapetin prospekan barunya yang kan sulit nih ya kalau kita yang maksudnya nggak pernah ada di dunia bisnis pengen dapetin yang kayak gitu ya walaupun mungkin nggak bisa sebanyak Coach Thomas sama Civan tapi kan pengen juga ya pengen dapat experience-nya gitu loh. Gimana cara buka marketnya ke business owner itu ya gitu. Thank you. Ini yang terjadi di saya sih Pak, jadi itu memang dari klien coach dia cuma satu yang jadi nasabah saya. Gitu. Jadi saya tuh bentuknya kayak gimana ya, dari satu ini kayak sumur saya gitu tuh. Cuma satu ini doang. Nah dari dia ambil keluarga, toto perusahaannya berkembang dan dia yang tadi yang startup juga dia. Gitu. Jadi dari satu ini aja Pak sebenarnya sumurnya. Nanti dia bukain lagi buat, kan perusahaannya berkembang terus. Dari direkturnya misalnya 2 kemarin ambil, nanti bisa bertambah lagi. Saya dari situ aja Pak, jadi maintain relationship dari sana gitu loh. Nah kalau kebanyakan saya memang dari nasabah lama gitu yang awal-awal. Jadi awal-awal memang dibagusin dulu database-nya. Gak mesti harus owner, kebetulan saya owner gitu loh. Yang lain juga ada. Kebetulan di saya memang selalu yang buka kebanyakan yang gede-gede itu owner gitu loh. Owner perusahaan untuk kalau nggak partner bisnisnya, kalau nggak manajer kunci gitu loh. Kalau bilang buka baru ya. Local friend, call Buka Habi. baru nggak ada itu. Buka baru saya nggak tahu loh Pak. Buka baru ya. Mungkin pas ketemu orang nggak ada, saya biasanya dari lama Pak. Jadi dari awal dulu yang dibetulin dulu. Jadi misalnya Bapak dari awal saya kayak zaman saya dulu. Nah itu terpaksa harus satu-satu deh Pak. Gak bisa pilih-pilih juga. Apa aja, PPH boleh, semua boleh. Pokoknya teman-teman kita, teman-teman itu Thomas gitu loh, keluarga itu dulu memang begitu dulu. Nanti dari situ dia berkembang sendiri Pak, itu maksudnya. Ini enaknya di bisnis itu gitu, jadi saya nggak cari-cari baru. Kayak referensi ya Ci jadinya. Iya ya? betul. Itu siapa yang ngomong? Dia tuh. Dia kan pakai mic dia. Yang pakai mic itu dia. Sama orangnya. Iya dia. Lu jangan kagetin orang lo, kagetin orang dia. Iya gitu Pak, dari situ nanti direferensi lagi, nanti tiba-tiba di call. Pak Thomas, makanya saya bilang sumur saya tadi itu satu. Dia kan pasti kenal bisnis owner yang lain, karena sesama bisnis pasti temennya pebisnis juga. Ya. Dia kenalin ke saya satu hari saya di call, Pak ini saya dari Mr. G gitu kan. Saya mau tanya soal polis, nah kalau mau tanya soal polis kan tinggal datang Pak. Tinggal jelasin emang udah mau beli. Nah dari sana dia kenalin lagi yang lain, begitu. Jadi dari satu aja yang memang berpotensi tiba-tiba nanti bisa berkembang. Itu enaknya di sini kalau saya bilang. Jadi nggak tiap kali siapa lagi cari yang baru. Itu yang selama diputer-puterin aja di situ. Gitu loh. Karena kan produknya nambah terus dia makin lama makin tadinya kayak tadi bisnisnya startup dulu baru berapa, sekarang udah berapa valuationnya, udah tinggi banget. Oke. Kayak gitu. Jadi dari situ aja satu Pak. Tapi awalnya dibanyakin, nggak usah pilih-pilih kalau saya bilang. Semuanya dihajar aja. Gitu. Baru dari situ kita berkembang, iya. Nanti terjadi sumur. Percaya saya nanti ada satu sumur. Oke. Baik teman-teman, maaf karena waktu yang membatasi kita harus sudahi question answer ini.
Jadi kuncinya adalah memilih orang yang tepat dan kemudian di nurture gitu ya. Iya. Pelan-pelan dibikin, dikelola, dikembangkan sampai jadi membuat besar bisnis kita. Iya. Begitu ya. Oke. Nah, boleh Miss Van kasih satu closing statement sambil berdiri, boleh memotivasi, boleh marah-marahin, apa aja terserah. Boleh berdiri silakan. Boleh gulung-gulungkan juga boleh. Ya. Mau pakai lagu nggak yang tadi tuh? Jangan. If you happy and you know it, clap your hand, nggak usah ya. Aduh, closing statement ya, memang ya tadi lah seperti kita semua pasti mau berubah. Siapa yang nggak mau kurus cewek-cewek di sini? Pasti mau kan kurus kan, masalahnya kurus itu Mau kan. pamer dia udah turun 4 Kurus kilo. itu kan jadi harus ada yang harus dibayar gitu loh. Apa yang mau dibayar? Makannya dijaga, sama teman-teman mau berubah. Tapi kalau pola pikirnya sama, yang dikerjain sama, malesnya sama, mana bisa berubah? Gitu. Jadi harus dibayar. Mau bayar pakai apa? Pakai aktivitas, pakai doa, gitu loh. Jadi ada yang harus memang dibayar gitu ya. Nah, jadi saya balik lagi pertama, perubahan dari hati, dari dalam satu dulu. Jadi nggak bisa dari luar didorong-dorong, nggak bisa. Yang kedua, kerelaan hati. Ya kan, hatinya rela diproses. Nah, yang ketiga itu doa. Itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita sekali lagi sambut terima kasih kepada Miss Van yang sudah berbagi. Terima kasih buat teman-teman. Jam tangannya boleh dibalikin lagi ke tangan awal kalau mau. Ya. Sudah biasa kan? Udah nggak